Ya, Shalom para pemirsa Harapan Baru. Hari ini kami akan berbincang-bincang tentang topik yang istimewa sekali, yakni tentang memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Adapun narasumber kita hari ini adalah Saudara Fendi, ya, yang mungkin tidak asing bagi kita semua. Tetapi hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimanakah Fendi menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, khususnya tentang bagaimana Tuhan sesungguhnya memelihara dia dan menyediakan penyediaan yang melimpah. Ya, Shalom Fendi. Shalom Pak Pendeta. Apa kabarmu? Puji Tuhan luar biasa. Ya, seperti biasa. Seperti biasa luar biasa seperti itu. Ya, bagaimana hari-hari ini kan banyak libur ya? Kamu ya, bersyukur sih hari-hari ini memang kalau dilihat dari tanggalnya memang banyak tanggal merah dan kebetulan di sekolah juga memang lagi libur, kena libur seperti itu. Ya, itu enaknya di Bali ya. Banyak libur, banyak tanggal merah. Kita menikmati banyak tanggal merah. Iya. Ya, Fendi, saya sudah cukup lama bersama Fendi. Ya. Betul. Fendi dulu mengawali pelayanan di Tabur Tuai, ya. Dan kini ada di Yayasan Harapan sebagai guru bahasa Inggris ya di Sekolah Harapan. Nah, Fendi, saya rindu mendengar kesaksian Fendi. Siap. Siap ya. Oleh karena itu saya akan bertanya, Fendi. Oke, siapa Pendeta? Ya, seputar bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Fendi. Ya, khususnya tentang bagaimana Tuhan memelihara dan juga Fendi akhirnya melihat bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan banyak sekali berkat. Nah, terkait kesaksian ini, tantangan apa yang Fendi hadapi sehingga Fendi akhirnya mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan? Ya, terima kasih waktunya Pak Pendeta. Jadi, Shalom Sobat Harapan Baru dimanapun berada. Saya bersyukur hari ini ketika diberikan kesempatan gitu untuk boleh sharing, boleh berdiskusi hari ini. Ya sebenarnya ini suatu hal yang baru bagi saya boleh berada di depan kamera karena biasanya saya selalu di belakang kamera seperti itu. Jadi operator ya? Jadi ya bagian operator dan sebagainya. Tapi bersyukur hari ini ketika Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk boleh dapat berbagi bagaimana pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang saya rasakan, saya alami secara pribadi gitu Pak Pendeta. Jadi saya punya satu kesaksian yang bagi saya ini sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin bagi sebagian orang mungkin melihat ini hal yang biasa, tapi bagi saya ini melihat suatu hal yang luar biasa Pak Pendeta. Karena ketika itu, nah saya mungkin sedikit bercerita dulu tentang bagaimana kehidupan saya. Ketika saya masih SMA, waktu itu kelas 1 SMA, saya minta saya minta laptop Pak sama orang tua saya. Karena kan ya seperti kita tahu kalau kita sudah mulai masuk SMA, kita sudah mulai banyak akan ada tugas dan lain sebagainya, daripada saya pergi ke warnet terus, dan karena tugasnya itu kan setiap hari selalu ada, jadi kan kemungkinan malam saya harus kerjakan kan, jadi saya perlu laptop. Kemudian saya katakan ke orang tua, saya perlu laptop. Dan orang tua dengan ya mengusahakan membelikan laptop. Di situ saya sudah sempat sampaikan kepada orang tua saya bahwa saya perlu laptop yang seperti ini. Saya waktu itu pinginnya spesifik ya? Spesifik. Karena memang saya dari ya bukan bisa dibilang dari SMP itu memang saya suka lihat-lihat orang-orang menggunakan komputer, menggunakan perkembangan teknologi yang ada, saya mulai tertarik walaupun saya tidak punya. Tapi pada saat itu saya minta ke orang tua dengan detail gitu Pak Pendeta. Saya minta laptop dengan spesifikasi seperti ini, karena saya akan menggunakan untuk ini dan ini. Iya. Saya tulis. Boleh tahu nggak spesifikasinya? Boleh. Kalau di zaman itu Pak ya, di zaman waktu saya SMA kurang lebih berapa puluh tahun, 10 tahun mungkin ya. tahun yang lalu. Ya 2015, 2012, 13. Oke. Ya jadi waktu itu saya minta spesifikasinya yang Core i5. Waktu itu kan ketertinggi kan Core i7, dan zaman itu Core i5 yang generasi keempat kalau nggak salah. Kemudian dengan ada kartu grafisnya dan lain sebagainya untuk dipakai ke game sih lebih tepatnya Pak, karena kan saya dulu suka main ke warnet, suka main game online, suka main PlayStation dan lain sebagainya. Jadi saya mintalah laptop yang spesifikasinya yang sudah bisa dipakai untuk main game, dipakai ya istilahnya spesifikasi yang tinggi lah saya minta kepada orang tua pada saat itu.
Nah, memang pada saat itu orang tua memang sudah mengusahakan dan membelikan saya laptop, Pak. Tapi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan waktu itu. Oke, dibelikan tetapi spesifikasinya tidak seperti yang diminta. Tidak seperti yang diminta. Lalu gimana? Di situ saya merasa kecewa, Pak. Kecewa. Saya kecewa ke orang tua saya. Saya kecewa sama Tuhan karena di satu sisi memang orang tua ajar saya untuk tabung. Oke. Menabung. Saya sudah usahakan untuk menabung, Pak. Walaupun dengan uang tabungan saya pun nggak cukup untuk membeli laptop. Tentu orang tua yang menambahkan. Tetapi di satu sisi saya sudah usaha untuk menabung dan saya ingin membeli laptop yang saya inginkan pada saat itu. Tapi kok nyatanya ketika saya diberikan laptop, kok saya tidak bersyukur, kok saya tidak sukacita, Pak. Kecewa ya. Justru patut kecewa saya. Selanjutnya. Walaupun saya tidak mengungkapkan secara langsung pada orang tua saya atau mengatakan secara langsung bahwa saya kecewa, tapi mungkin mereka mengetahui dari mungkin ekspresi saya ataupun kebiasaan saya di rumah mungkin jadi agak sedikit lebih murung dan sebagainya. Mungkin mereka mengetahui hal tersebut. Tapi ketika itu memang saya benar-benar kecewa, Pak. Saya benar-benar kecewa sama orang tua saya. Saya kecewa, ngapain juga nabung kalau memang pada akhirnya tidak laptop yang saya inginkan itu yang saya dapatkan. Saya juga sempat bersungut-sungut kepada Tuhan pada saat itu. Tuhan, kenapa sih laptop yang seperti ini? Bahkan ya dipakai untuk standar masih bisa, cuman dipakai standar untuk sekolah pada saat untuk itu. ngetik, bikin tugas ya sudah cukup sih, Pak, sebenarnya. Tetapi ya untuk dipakai main game dan lain sebagainya masih kurang bagi saya. Game kurang banget. Iya. Nah, di situ saya benar-benar saya kecewa dan saya sakit hati di situ, Pak. Wow. Tapi kemudian ya mau tidak mau sudah dibelikan, saya harus pakai itu, Pak. Ya. Akhirnya dipakai juga. Ya mau tidak mau kan karena tugas selalu ada dan ya saya harus menjalani kehidupan saya sebagai anak SMA saat itu memang perlu laptop dan saya memang mau tidak mau harus pakai seperti itu. Kemudian singkat cerita, ya saya pakailah laptop itu sepanjang saya sekolah. Bahkan laptop itu saya gunakan sampai saya tamat kuliah. Wow, laptop yang nampaknya tadinya mengecewakan ternyata sangat berguna. Ternyata sangat berguna, Pak. Dan ketika saya diberikan laptop itu kan, jadi saya punya PC pribadi nih, laptop pribadi dan tidak perlu ke warnet dan sebagainya. Jadi saya bisa mengeksplor banyak hal ketika itu dan saya mulai belajar banyak hal ketika saya punya laptop itu, Pak. Saya mencoba memaksimalkan segala apa yang bisa oleh laptop itu. Setelah kemampuan laptop itu, kamu gali keluar, maksimalkan. Saya maksimalkan lagi karena karena saya rasa ingin tahunya terkait dengan perkembangan teknologi itu sangat tinggi. Jadi saya memang cari-cari di Google, kemudian saya ikut waktu itu ada forum-forum di Facebook seperti itu ya, saya ikut berdiskusi dengan orang-orang di sana, kemudian menonton dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya maksimalkan kinerja laptop saya itu, Pak. Sampai yang mungkin sebenarnya kurang bisa untuk main game. Sampai bisa meskipun harus diakal-akalin gitu, Pak. Jadi ada hardware yang ditambah. Kalau ditambah, memang ada yang ditambah, tapi tidak serta-merta saya bisa menambah karena kan perlu biaya lagi. Saya harus menabung lagi. Tapi ketika belum saya tambah itu memang saya bisa maksimalkan dan sebagainya. Justru dari kekurangan laptop itu terdorong untuk menggali lebih dalam. Potensi laptop itu ya. Pak. Seandainya diberi laptop yang sudah mumpuni, mungkin tidak ada dorongan untuk menggalinya. Hanya memakainya. Justru ini memicu keingintahuan Fendi untuk semakin bisa mengoptimalkan keingintahuan untuk belajar IT. Di situ berkatnya ya. Ya, di situ memang pada saat itu saya belum sadar bahwa apa sih maksud Tuhan ketika Tuhan berikan saya laptop itu. Yang sederhana itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Pak, ketika saya pakai itu, kemudian saya otak-atik dan lain sebagainya, bahkan pernah laptopnya itu juga sempat rusak. Dan saya takut sekali dengan orang tua saya kalau sampai ditahuin laptopnya rusak, saya sempat bawa secara pribadi ke tempat servis dan tempat servis pun sempat bilang tidak bisa. Lalu saya coba saya otak-atik cara di HP, cara-caranya dan akhirnya bisa.
Akhirnya Fendi berbagi sendiri, Saya perbaiki sendiri. nambah ilmu. Nambah ilmu. Oh, itu berkatnya ya. Dan semenjak di situ, saya memberanikan diri juga membantu teman saya yang laptopnya mungkin punya permasalahan. Oh. Jadi saya memberanikan diri, Pak. Ya. Kalau namanya juga laptop sudah rusak kan, ya, Ya, kalau ya. diperbaiki kan, kalau misalnya tidak bisa ya mending bawa ke tempat servis. Tapi kalau bisa kan, Oke. ya bisa menolong. Jadi laptop yang sederhana, tadinya kecewa ya, karena terlalu sederhana. Tapi dari situ terdorong, dipicu untuk semakin menggali potensinya. Betul. Bahkan ketika laptopnya rusak, di situ terbuka potensi untuk belajar memperbaiki laptop rusak. Betul. Bisa nolongin temen. Betul, Pak. Apakah juga akhirnya terbuka peluang bisnis dari situ, Fendi? Ya puji Tuhan. Dan semenjak sampai SMA, sampai kuliah, saya bantu-bantu teman yang memang laptopnya punya kendala. Mereka selalu bawa ke saya ke kelas. Sampai di kelas-kelas lain pun mungkin sudah terdengar bahwa saya bisa bantu untuk membersihkan laptop dan kemudian memperbaiki hal-hal yang mungkin kecil ya. Kalau tidak sampai harus ganti hardware dan sebagainya. Itu masih saya bisa. Kemudian install ulang dan sebagainya saya bisa. Sampai di masa kuliah saya tetap lanjutkan itu, Pak, dengan laptop yang sederhana itu. Oke, jasa ya, jasa perbaikan saya laptop. mulai membuka, melihat ini bahwa ini sebagai suatu peluang berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika itu saya memang, kalau sama teman memang waktu ini saya tidak meminta apa-apa bayaran. Tapi kadang ya berkat Tuhan itu kan tidak selalu dengan uang. Betul. Teman bisa mentraktir kita makan. Ya, minimal traktiran. Iya, traktiran, teman diajak keluar, nongkrong dan sebagainya, dibayarin kan. Iya, ya, itu salah satu berkat Tuhan juga. Ada ucapan terima kasih dari mereka. Iya, walaupun saya memang tidak minta seperti itu. Tapi sebagai, katakanlah, pendahuluan ya, sebelum Fendi membuka jasa perbaikan laptop. Tapi sekarang buka jasa perbaikan laptop. Ya, saat ini saya punya jasa perbaikan laptop sendiri. Oke, ya. Seru juga ya, Fendi ya. Ya. Ya, Pak. Itu baru soal laptop ya. Baru soal laptop. Apakah dari situ akhirnya Fendi terpicu untuk melihat peluang-peluang lain? Karena kan ternyata peluang itu timbul bukan dari situasi ideal. Betul. Peluang atau berkat terobosan muncul justru dari kesulitan. Betul. Apakah dari pengalaman laptop yang Fendi sempat kecewa ya karena terlalu sederhana, akhirnya Fendi bisa melihat peluang-peluang lain dalam kehidupan ini yang barangkali bisa menolong Fendi lebih mandiri secara finansial dan juga lebih dewasa mengisi waktu lebih efektif lah, lebih efisien. Ya, ini juga menjadi salah satu kesaksian dari saya, Pak Pendeta, karena ketika saya menyadari maksud Tuhan. Kan saya sampaikan pertama tadi, saya kecewanya itu di awal saya masuk SMA, baru mau masuk SMA diberikan laptop, di situ saya kecewa dan saya tidak mengerti. Bahkan sampai saya kuliah pun saya masih belum mengerti bahwa ini adalah rancangan Tuhan, Pak. Tapi ketika saya di akhir semester, justru di akhir semester, Pak. Oh iya. Ketika saya menyusun skripsi saya melihat, wah ini laptop usianya sudah 7 tahun. Oh. Pasti skripsi itu, ini laptop sudah tua, ternyata setia menemani saya. Setia menemani, dan ini kan saat-saat terakhir, tolong jangan sampai rusak dan sebagainya, karena ya hanya itu yang backup data dan sebagainya dia yang saya punya. Dan saya di situ ketika saat itu saya merenung, wah ternyata luar biasa ya, ternyata ini maksud Tuhan. Baru di situ saya sadar, Pak, di situ maksud Tuhan, rencana Tuhan itu yang saya tidak mengerti di awal. Ketika di SMA justru saya kecewa, justru saya sedih, justru saya menyalahkan Tuhan bahkan. Tapi ketika saya melihat bahwa, ini ternyata rancangan Tuhan, saya bisa mempunyai skill baru, saya bisa membagikan berkat bagi orang lain, dengan saya bisa menolong men-service laptop dan sebagainya. Bahkan berkat Tuhan itu juga nyata dalam diri saya. Ketika saya buka jasa untuk orang di luar, kan ada jasa yang saya berikan, misalnya tinggal uang, dari situ saya juga dapat. Jadi di situ saya melihat, ini maksud rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika waktu itu, kalau Tuhan seandainya memang sudah berikan apa yang saya inginkan, ternyata mungkin saya tidak akan pernah belajar. Iya, kurang berkembang ya. Mungkin saya tidak akan berkembang mungkin, Pak. Iya, ini dilema kehidupan ya, saya lihat ya, Fendi. Kita ingin yang ideal dari awal. Tapi kalau dari awal ideal, kitanya yang tidak ideal jadinya. Potensi kita tidak tergali. Betul. Tapi kalau kita menerima yang kurang ideal di awal, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kalau kita merendahkan hati kita. Betul. Ya. Kalau kita mau terbuka, dari situ tergali banyak potensi lainnya. Betul. Ya. Nah, ketika di situ saya menyadari bahwa
oh Tuhan ternyata punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Meski sudah 7 tahun mungkin baru saya sadar maksud Tuhan. Ternyata memang Tuhan sudah rancangkan sesuatu hal yang luar biasa, yang indah. Rancangan damai sejahtera itu nyata Pak, saya rasakan. Ya, banyak orang menghafal, mengaminkan ayat itu ya. Betul. Bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan hari depan penuh pengharapan. Tapi berapa banyak anak-anak muda yang betul-betul menikmati kenyataan daripada ayat itu. Tapi Fendi sudah betul-betul menikmati saya dan bisa ketika saya menyadari akan hal itu Pak, saya benar-benar melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Ya. Nah, terkait skill Fendi di bidang laptop ya. Apakah itu akhirnya mempengaruhi Fendi atau memberikan kontribusi dalam pelayanan yang Fendi geluti atau pekerjaan yang Fendi geluti? Puji Tuhan, ketika saya memang Tuhan berikan kemampuan untuk belajar terkait dengan hal-hal teknologi dan sebagainya. Di situ juga Tuhan ada maksud dan tujuan Tuhan lainnya untuk dalam pelayanan Tuhan seperti itu. Ya, saya bersyukur ketika dipercayakan menjadi salah satu bagian dari tim multimedia di gereja, kemudian menjadi juga ketika pelayanan bersama di Tabur Tuai juga membidangi di bagian IT dan juga di radio dan sebagainya. Mau tidak mau kan belajar lagi Pak, dan terus menggali ketika saya melihat bahwa Tuhan itu pasti sudah merancangkan suatu hal yang luar biasa. Itu yang selalu saya pegang Pak. Jadi tidak ada lagi rasa mengeluh, tidak ada lagi rasa istilahnya kecewa, tapi saya melihat bahwa di depan itu ada pengharapan. Di depan itu ada suatu hal yang Tuhan sudah sediakan yang jauh bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Ketika kita benar-benar mau berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dan kita mau gunakan setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, ini poin penting ya. Jadi intinya secara manusia kita bisa saja kecewa ya. Betul. Kan meminta sesuatu yang spesifik dengan usaha menabung bahkan juga ditambah dengan itu ternyata tetap tidak terkabul. Kita seolah-olah merasa dikecewakan, bahkan kecewa kepada Tuhan ya tadinya Fendi ya. Bukan hanya kepada orang tua, tetapi ternyata disitulah kuncinya. Ya, situ kuncinya. Di situ Tuhan menggunakan situasi yang tidak ideal untuk mengajarkan sesuatu yang lebih penting, lebih bernilai, lebih besar. Betul, Pak. Ya. Nah, Fendi kan pernah menjadi bagian dari Tabur Tuai ini, walaupun masih sih sekarang, walaupun sekarang mungkin lebih fokus ke bidang-bidang lain ya. Nah, apakah waktu Fendi melayani Tabur Tuai, katakanlah sebagai salah satu staff, skill sebagai katakanlah orang yang suka IT, mengenal IT, yang berkecimpung di dunia digital, itu sangat membantu waktu itu. Betul Pak. Jadi bagi saya secara pribadi, ketika sudah diperlengkapi oleh Tuhan, dan ketika kita menyadari bahwa ini semua berasal daripada Tuhan, dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu kan seperti itu Pak Pendeta ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya, skill yang kita punya, berkat-berkat Tuhan yang kita punya, itu semua adalah milik Tuhan. Dan kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu akan bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bisa bagi orang lain di sekitar kita. Dan tentu ketika dalam pelayanan sendiri Pak pun pernah juga mengalami hal yang membuat saya down secara pribadi. Ketika zaman COVID, ketika zaman COVID itu kan mau tidak mau kita di gereja dituntut untuk kita ibadah virtual dan sebagainya. Betul, saya masih ingat itu. Kala itu dengan alat seadanya, karena di gereja saya pun belum punya alat yang mumpuni saya itu, karena kan COVID mendadak ya, nggak ada yang pernah tahu itu terjadi, dan ketika memang situasi menuntut kita untuk pelayanan tetap jalan, sedangkan dengan alat yang apa adanya. Ketika itu saya nggak ada yang mau memulai waktu itu, jadi saya yang memulai di awal untuk menyemangati teman-teman dan lain sebagainya untuk kita coba membuat ibadah live streaming dengan alat seadanya. Waktu itu dengan HP saja Pak. HP live streaming. Live streaming dengan HP dengan Facebook. Aplikasi Facebook kita live streaming langsung lewat HP, kita nggak punya mikrofon, kita belum punya soundcard dan lain sebagainya untuk menunjang kebutuhan live streaming, kamera apalagi gitu. Jadi ketika itu sudah di 1-2 minggu kami sudah sempat jalan, bahkan dapat hujatan Pak.
Hujatan dari jemaat sendiri. dari dalam. Oke, lalu bagaimana Fendi dan kawan-kawan menanggapi? Beliau sampaikan, kok hasilnya seperti ini, mendingan saya ibadah di gereja lain. Ya, itu sempat benar-benar membuat saya secara pribadi sempat down. Karena kita sudah mengusahakan yang terbaik. Tapi memang karena alat seadanya, ya memang belum bisa maksimal. Tapi ketika situ saya tidak terlalu down. Memang sempat down, tapi tidak terlalu down. Karena saya melihat ada rencana Tuhan yang indah. Saya selalu melihat itu, Pak. Dan puji Tuhan, selang 1 bulan, ada jemaat yang memberikan persembahan kamera, sound card, seluruh perlengkapan. Jadi di situ ada yang memberikan secara khusus untuk persembahan untuk gereja, untuk pribadi ya, secara pribadi untuk digunakan live streaming dan sebagainya. Dan sampai saat ini pun masih berjalan dengan alat yang sudah dipersembahkan itu ya. Wow, ternyata banyak ya. Banyak rentetannya. Ternyata kalau kita punya sikap hati yang benar atau mau dibentuklah oleh Tuhan, sehingga segala talenta yang Tuhan beri itu tergali potensinya menjadi sebuah skill yang bisa digunakan. Itu kalau kita terus persembahkan kepada Tuhan walaupun dalam segala tantangan ya. Tidak selesai tantangannya, ternyata pro dan kontra dan sebagainya. Tuhan selalu buka jalan. Amin. Sehingga membuat Fendi dan kawan-kawan tetap bisa menjadi berkat, bahkan semakin menjadi berkat. Amin. Ya, ini pesan yang penting sekali ya. Jangan menyerah dalam tantangan. Jangan mudah kecewa dengan situasi yang tidak ideal. Di situ Tuhan bisa berkarya. Ya. Bahkan justru di situ kita sadar Tuhan yang memberkati. Dengan potensi, dengan hal-hal lainnya, bahkan menyediakan alat-alat spesifik yang kita butuhkan. Wah, itu benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Nah, apa pesan Fendi nih bagi anak-anak muda barangkali atau para pelayan audiovisual atau anak-anak muda saat ini yang pastinya juga pengen punya spesifikasi laptop yang paling top tuh Fendi? Apa pesan Fendi kepada para pendengar kita, pendengar Harapan Baru? Teman-teman sobat pendengar Harapan Baru dimanapun teman-teman berada, ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi saya ketika dalam pelayanan ataupun ketika saya menjalani kehidupan pribadi saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan, walaupun memang konteksnya pada saat itu adalah berbicara kepada orang Israel pada saat itu yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, melalui Nabi Yeremia diingatkan bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang indah loh. Ayo dong kita percaya akan pengharapan itu. Dan itu pun masih berlaku sampai saat ini teman-teman. Saya sudah mengalami dan saya yakin teman-teman pasti sudah mengalami juga akan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada teman-teman, ataupun mungkin yang bagi teman-teman yang mungkin masih belum sadar atau masih menunggu akan jawaban Tuhan itu. Tapi dari firman Tuhan ini, mari kita belajar melihat dan meyakini bahwa memang Tuhan sudah merancangkan suatu hal yang indah, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang mungkin tidak akan pernah kita pikirkan seperti itu. Jadi bagi teman-teman pendengar Harapan Baru dimanapun teman-teman berada yang mungkin saat ini masih menunggu jawaban Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Bagi teman-teman yang sudah melihat rancangan Tuhan yang luar biasa itu, mari terus tekuni, mari terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita selalu mengucap syukur akan setiap apa yang Tuhan berikan, dan mari kita gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang belum merasakan apapun, ataupun masih ada di titik ketika teman-teman kecewa, di titik teman-teman mungkin merasa bahwa kok seperti ini sih Tuhan. Mari melalui ayat firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan sudah siapkan suatu hal yang terbaik buat teman-teman. Mungkin satu kata-kata terakhir Pak Pendeta ya. Iya, silakan Fendi. Mungkin bagi kita diri kita tidak sempurna, ataupun barang ataupun benda yang kita miliki tidaklah sempurna. Tetapi ketika Tuhan yang sempurna itu, Dia memberkati diri kita, memberkati apapun yang kita miliki,
di situ akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Iya. Ya, terima kasih Fendi ya. Ya, para pendengar Harapan Baru, hari ini kita telah diberkati ya dengan bincang-bincang, obrolan bersama dengan Saudara Fendi. Begitu menarik sekali. Intinya yang saya tangkap adalah jangan bersungut-sungut karena sesuatu yang tidak ideal. Betul. Ya. Buka hati kita, minta Tuhan menolong kita melihat rencananya di situasi itu. Ya. Karena situasi yang tidak ideal justru membuka peluang kita bertumbuh berkembang, memaksimalkan potensi, memaksimalkan sumber daya yang ada, sehingga akhirnya bisa menjadi sesuatu yang berguna sekali, Betul. bahkan mengasah skill kita dan berguna dalam pelayanan maupun juga pekerjaan kita. Amin. Kiranya kita menjadi orang yang semakin bersyukur, memaksimalkan setiap potensi dan sumber daya, dan semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita.